Para Kaleo membantu saya mengenal diri saya lebih baik, masa lalu saya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin menyakitkan atau membahagiakan, dan mengartikulasikannya bahwa semuanya itu adalah cerita besar Tuhan, cerita Injil yang terjadi dalam kehidupan saya, yang membuat saya mengerti diri saya sekarang, dan juga itu membantu saya melihat masa depan. Dan sebagai pelayan Tuhan dan istri gembala, membuat saya semakin sadar akan identitas saya di dalam Tuhan, tanpa harus melekatkan diri saya dengan status atau peran saya ataupun tugas-tugas saya dari keseharian saya. Karena sebenarnya semuanya itu bisa berubah-ubah setiap musim hidup, tetapi satu hal yang nggak bisa berubah, yaitu identitas saya di dalam Kristus. Dengan saya mengerti diri saya dan juga mengartikulasikan perjalanan hidup, membuat saya bisa mengempati orang lain, karena sebenarnya saya mengerti brokenness dalam kehidupan saya bisa menyadari bahwa orang lain juga broken, orang lain juga adalah sinner seperti saya juga, dan orang-orang itu memiliki cerita-cerita juga dalam kehidupan mereka, sehingga waktu saya melayani atau berhubungan dengan orang, saya tidak mudah menghakimi, saya tidak mudah mengambil konklusi, tetapi saya bisa dengan sabar dan juga memiliki hati seperti Kristus dan bisa point them to Christ. Saya berharap lebih banyak orang lagi bisa menyadari bahwa yang sebenarnya kita butuhkan adalah kabar baik Injil. Bukan strategi pertumbuhan gereja, bukan acara-acara gereja, atau bahkan program-program yang menarik. Tetapi sebenarnya landasan dari kekristenan itu adalah kabar baik Injil, bahwa Kristus telah datang dan dia menjalani kehidupan tanpa berdosa, dan dia naik ke atas kayu salib semuanya untuk kita semua. Sehingga saat kita menjalani kehidupan ini, kita nggak perlu bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa bergantung kepada kekuatan penebusan Kristus. Dan itu sebenarnya cukup buat kita. Dan gereja-gereja perlu kembali lagi kepada asas Injil, sehingga kabar baik itu bisa terdengar lebih kencang, keluar. Sehingga orang yang menghadapi kehidupan hancur, tidak memiliki pengharapan, mereka tidak dihibur dengan acara-acara gereja, tetapi mereka dihibur oleh kabar baik yang sebenarnya itulah yang mereka butuhkan. Jadi saya berdoa kita bersama-sama bisa bergandeng tangan dengan gereja-gereja, tidak lagi memandang tentang tembok-tembok denominasi, tetapi saat kita memiliki satu visi Injil, hanya Injil saja yang menyatukan kita, disitulah kita bisa bergandengan tangan untuk bisa menjangkau kota di mana kita berada. Saya berdoa bahwa gereja-gereja lebih bersatu lagi, dan melalui Injil ini kita tidak memandang lagi hal-hal yang lain selain hanya Kristus yang telah datang dan mati untuk kita semua. Dan kabar ini bisa tersebar sampai ke seluruh dunia, sampai nanti pada akhirnya Tuhan datang kembali. And I thank you so much for City to City as well. Saya merasa training-training seperti ini tidak hanya mengequip kami secara intelijen, secara pengetahuan saja, tetapi saya merasa melalui program intensif maupun Para Kaleo, saya diperbarui sebagai seorang pribadi terlebih dahulu sebelum saya menjadi pelayan Tuhan.